Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam sekutu-sekutu NATO, Inggris, dan Spanyol lantaran menolak pangkalan militernya digunakan untuk melancarkan serangan ke Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam sekutu-sekutu NATO, Inggris, dan Spanyol yang menolak memberikan akses pangkalan militer untuk menyerang Iran. Ia menyebut Perdana Menteri Inggris Keir Starmer sangat tidak kooperatif, bahkan bersumpah akan memutus semua perdagangan dengan Spanyol. Pernyataan itu disampaikan Trump saat bertemu Kanselir Jerman Friedrich Merz, menandai retaknya hubungan Washington dengan sejumlah mitra Eropa di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah. I will say the UK has been very, very uncooperative with that stupid island that they have, that they gave away and took a 100-year lease, having to do with perhaps indigenous people claiming the island that never even saw the island before. What's that all about? And they ruin relationships. It's a shame. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengutuk operasi militer gabungan AS dan Israel di Iran dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional dan mendesak deeskalasi segera dilakukan. Ia juga menekankan bahwa perang apapun yang dilancarkan tanpa otorisasi dari Kongres AS atau Dewan Keamanan PBB akan merusak norma-norma internasional. Hoy, más que nunca, es imprescindible recordar que se puede estar contra un régimen odioso, como está el conjunto de la sociedad española, como es el régimen iraní, y estar a la vez en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional. Que se debe estar contra una guerra iniciada sin autorización del Congreso de Estados Unidos, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, como he dicho antes, que vulnera el derecho internacional. Y que siempre hay espacio para una solución negociada, en lugar de dejarse arrastrar por la devastación de las armas como única salida posible. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada Sabtu pagi. Sementara Teheran membalas dengan serangan terhadap Israel dan pangkalan militer AS di kawasan tersebut. Hingga saat ini, perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran masih berlangsung. Tim Liputan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudisadewa mengatakan telah menyiapkan langkah antisipasi terkait dampak dari perang di Timur Tengah. Purbaya optimis Indonesia bisa bertahan di tengah Timur Tengah yang memanas. Kan channelnya pasti melalui ekspor ataupun melalui harga minyak. Harga minyak sudah naik mereka di 80 ya. Kita udah hitung sampai 92 pun kita masih bisa kendalikan anggarannya, jadi nggak ada masalah. Berarti tidak ada kekhawatiran dari Anda, Pak? Enggak, kita bisa adjust, kita bisa atur. Tapi langkah antisipasi yang disiapkan ada nggak, Pak? Kalau misalnya terkait contohnya penutupan Selat Hormuz, kalau misalnya nanti berdampak ke impor semakin parah gimana, Pak? Iya. Oh, kalau impor makin parah kan harganya mahal ya. Kan akan menekan defisit. Ya kita pastikan aja pertama tax collection kita, pengumpulan pajak kita sama cukai nggak ada yang bocor, itu udah mengurangi tekanan ke defisit. Nanti kalau lebih bagus, itu udah lebih bagus, kita lihat dampaknya seperti apa, baru kita hitung langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Pak, ada kemungkinan stok yang dibilang oleh Pak Bahlil itu persiapannya ada nggak planning kalau misalkan kalau harga itu harga setahun kan, kalau kita asumsinya setahun, 20 hari itu kalau nggak ada supply sama sekali baru berantakan, tapi biasanya nggak seperti itu. Kita pasti bisa dapat supply tapi harganya lebih tinggi, itu aja. Tapi pasti terkendali gitu ya? Kita bisa lihat, saya bisa hitung dengan asumsi tadi, kita masih bisa mengendalikan defisit kita, ekonomi kita masih bisa maju, nggak ada masalah. Dan kalau globalnya jatuh, selama kita bisa jaga domestic demand yang 90% kontribusinya ke ekonomi, kita juga. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menyebut ada 58.867 jemaah umroh asal Indonesia yang saat ini masih tertahan di Arab Saudi karena terdampak eskalasi perang di Timur Tengah. Ia pun lagi bernegosiasi dengan otoritas Arab Saudi dan maskapai penerbangan untuk bisa memberikan keringanan kepada pihak travel yang menunda keberangkatan jemaahnya. Imbas perang Amerika, Israel, dan Iran, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia berupaya meminimalisir kerugian yang dialami pihak travel maupun jemaah umroh yang masih tertahan di Arab Saudi.
Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menyebut akan melakukan langkah negosiasi dengan otoritas Saudi dan maskapai penerbangan untuk dapat memberikan keringanan kepada travel maupun jemaah umroh mulai dari biaya penginapan hingga tiket penerbangan. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 58.867 jemaah umroh masih tertahan di Arab Saudi. Namun, kabar baiknya, sekitar 7.500 jemaah telah dijadwalkan pulang dalam waktu dekat. Meski demikian, dirinya meminta kepada 60.000 calon jemaah umroh yang dijadwalkan berangkat hingga bulan April untuk menunda keberangkatan atau menunggu eskalasi dampak peperangan di Timur Tengah mereda. Ya, pasti pihak travel pasti mengalami beberapa kerugian ya, karena kan mereka sudah pesan hotel misalnya ya, kemudian sudah pesan tiketing pesawat dan sebagainya, dan kondisi ini kan kondisi yang tidak bisa diprediksi, kondisi perang itu tidak bisa diprediksi. Maka oleh sebab itu nanti kami akan bicara dengan pemerintah, otoritas kementerian. Pemandangan pilu dan duka yang mendalam dirasakan warga Iran saat mengarak puluhan peti kecil yang merupakan anak-anak korban serangan udara Israel dan Amerika Serikat. Isak tangis keluarga dan ribuan pelayat menjadi duka nasional. Duka menyelimuti kota Minab, Iran Selatan. Ratusan warga mengantar kepergian para siswi sekolah yang tewas dalam serangan udara Israel dan Amerika Serikat pada Sabtu lalu. Deretan peti mati kecil berjajar rapi sebagai simbol pilu hilangnya nyawa-nyawa yang tidak bersalah. Tangis keluarga dan kerabat pun pecah di antara lautan pelayat. Serangan yang menghantam sebuah sekolah di Minab terjadi di tengah eskalasi konflik Iran versus Israel dan Amerika Serikat. Puluhan jiwa yang menjadi korban, sebagian besar adalah anak-anak perempuan usia sekolah dasar. Peristiwa ini menjadi duka nasional. Sementara itu, kuburan massal terlihat di Minab. Peti mati para siswi dan juga staf sekolah SD dimakamkan setelah diikuti ribuan pelayat. Pemirsa, bulan sabit merah Iran melaporkan serangan militer Amerika Serikat dan Israel telah mengakibatkan sejumlah rumah sakit rusak dan menewaskan lebih dari 1.000 warga. Menurut laporan tim lapangan, sedikitnya 10 pusat kesehatan dan rumah sakit Iran hancur dalam serangan militer Amerika Serikat dan Israel ke sejumlah wilayah Iran. Bulan sabit merah Iran juga mengatakan data hari Selasa sedikitnya 1.000 warga tewas akibat serangan yang hingga kini masih berlangsung. Dari jumlah tersebut, 181 diantaranya merupakan anak-anak. Tak hanya menimbulkan korban jiwa, serangan yang telah berlangsung sejak hari Sabtu itu juga mengakibatkan lebih dari 5.000 warga terluka.